Ya, kembali di Breaking News Metro TV. Saat ini yang Anda saksikan adalah persiapan konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh pihak keluarga dari almarhum Arya Daru yang kali ini akan diwakili oleh istri diplomat Arya Daru dan juga didampingi oleh kuasa hukum dari pihak keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Pada sore hari ini, kami tim hukum keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan bersama-sama dengan di sebelah kanan saya istri dari almarhum Arya Daru Pangayunan. Di sebelah kanan istri adalah Eyang Mam, ibu dari almarhum Arya Daru Pangayunan. Di sebelah kanan paling ujung bapak dari Arya Daru Pangayunan, Pak Subaryono. Sebelah kiri saya ibu dari istri dari almarhum Arya Pangayunan, ibu dari Mbak Pita. Dan sebelah kiri paling ujung Pak Librianto, Dwi Librianto adalah tim hukum dari keluarga Arya Daru Pangayunan. Pada sore yang berbahagia ini, kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena kasih karunia, penyertaan, perlindungan, dan oleh karena kehendaknya kita dapat berkumpul bersama pada sore hari ini, di mana selama ini rekan-rekan media, masyarakat bertanya-tanya, kemana istri dari almarhum Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat yang meninggal secara misterius, dan misteri kematiannya sampai sekarang masih belum terpecahkan. Perlu saya sampaikan bahwa lewat penantian yang panjang, lewat kerja keras bersama, maka kami berusaha untuk meyakinkan kepada istri almarhum untuk speak up, untuk bangkit, dan untuk semangat. Karena mati hidup manusia adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia boleh berencana, tetapi Allah yang menentukan. Nah, dengan usaha kami bersama, kerja keras kami bersama tim penasihat hukum dan tim traumatic healing, dan juga orang tua, keluarga, akhirnya istri dari almarhum saat ini dapat speak up dan hadir di tengah kita. Alhamdulillah. Kenapa baru sekarang istri almarhum tampil bersama ibunda dan ayahanda? Karena kita ketahui bersama bahwa secara psikologi, seseorang yang mengalami kedukaan, tentu beliau sangat mempunyai traumatik yang mendalam, ditinggal oleh sang suami dengan 2 orang anak yang masih kecil-kecil, dan juga dalam keadaan yang tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, padahal mereka sudah mempersiapkan diri begitu matang dalam keadaan riang gembira untuk mereka menuju ke satu tempat yang baru, yaitu di Finlandia, karena suaminya mendapat promosi jabatan sebagai sekretaris 2 KBRI Helsinki di Finlandia.
Sekretaris 2 itu adalah jabatan menengah, promosi jabatan menengah yang sangat prestisius. Seorang diplomat dengan jabatan sekretaris 2 di KBRI. Sehingga segala persiapan sudah dilakukan, bahkan surat keputusan penugasan dari Menteri Luar Negeri sudah diterbitkan, biaya perjalanan sudah cair untuk keberangkatan, visa sudah ada, paspor sudah ada, baik untuk istri, anak-anak, bahkan orang tua dan mertua. Bahkan di dalam surat penugasan itu, almarhum diperkenankan untuk membawa serta orang tua dan mertua. Dan mereka intens saling berhubungan, berkomunikasi antara almarhum dengan istrinya, almarhum dengan ibu kandungnya, ayah kandungnya, dan juga mertuanya. Bahkan almarhum suatu ketika datang ke Jogja membawa paspor, menunjukkan dengan riang gembira kepada orang tua dan mertua serta istri dan anak-anak bahwa mereka akan segera berangkat pada tanggal 31 Juli. Di mana tanggal 30 Juli semua keluarga diharapkan sudah dapat berangkat berkumpul di Jakarta. Dengan keadaan tersebut adalah merupakan satu tanda tanya besar bagi pihak keluarga, istri, anak-anak, orang tua, mertua, kakak adik. Mereka bertanya-tanya, apa benar almarhum meninggal sedemikian rupa tanpa melibatkan pihak lain, tanpa adanya tindak pidana? Ini tanda tanya, teka-teki yang sampai saat ini belum terjawab dan belum dijawab oleh pihak penyelidik Polda Metro Jaya. Tentunya istri, orang tua sangat terguncang dengan pengumuman kematian almarhum sedemikian rupa dalam konvers oleh Polda Metro Jaya. Sehingga orang tua, istri, keluarga, mereka bingung mau berkata apa, kepada siapa. Mereka harus bertanya, mereka harus memohon perlindungan, mereka harus melakukan upaya hukum dan sebagainya. Barulah pada tanggal 22 Agustus, tanggal 21 Agustus kami dihubungi oleh pihak keluarga, saya bersama Pak Dwi Librianto, dan kami menyanggupi untuk mendampingi istri dan keluarga. Barulah kami secara perlahan-lahan berusaha untuk supaya istri, anak-anak, orang tua, mertua, mereka dapat berkomunikasi, menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Itu pun mereka bertanya-tanya, kita juga tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan almarhum Arya Daru. Nah, inilah yang menjadi tugas kita bersama. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rekan-rekan media, netizen, medsos, masyarakat yang mempunyai rasa empati dan simpati terhadap kematian almarhum Arya Daru Pangayunan. Maka ini boleh terungkap, boleh di blow up sedemikian rupa. Kalau tidak ada media, maka ini semua terkubur begitu saja. Akan menjadi dark case.
yang ujung-ujungnya akan hilang, menguap. Nah, dengan kehadiran kami tim penasihat hukum dan juga saat ini istri almarhum dan orang tua serta mertua almarhum, maka ini menjadi jawaban bagi kita semua bahwa kasus ini tidak boleh menjadi dark case, tidak boleh menguap atau diuapkan atau dihilangkan atau dianggap sepele. Karena ini menyangkut seorang diplomat aparatur negara dari Kementerian Luar Negeri, di mana kami tim penasihat hukum sudah bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri, Bapak Sugiono, dan Menteri Luar Negeri sangat berharap kasus ini dibuka, diungkap seterang-terangnya, dan ditindaklanjuti serta dilakukan penyelidikan lanjutan atau penyelidikan ulang agar peristiwa ini terungkap secara jelas demi ketenangan arwah almarhum Arya Daru Pangayunan, demi ketenangan dan moral dari staf serta karyawan Kementerian Luar Negeri, dan demi kepastian hukum, pemenuhan hak asasi manusia dari keluarga, dari istri, anak-anak yang ditinggalkan, orang tua yang ditinggalkan. Saya kira itu. Berikut ini saya akan memberikan kesempatan kepada istri almarhum, Mbak Pita, untuk menyampaikan isi hati dari Mbak Pita. Silakan, Mbak Pita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan media. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman atas supportnya secara langsung maupun tidak langsung untuk saya pribadi maupun keluarga. Begitu juga dengan Bapak Kuasa Hukum. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya, sehingga saya bisa berdiri di sini dengan jauh lebih tegar untuk suami saya tercinta, Arya Daru Pangayunan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah berkenan untuk datang ke sini sore ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya baru bisa sekarang karena alasan yang kenyataan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nik. Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun saya pribadi masih merasa ini seperti mimpi ya. Saya tahu antara ini memang kenyataan, tapi ada bagian dari diri saya yang ini seperti mimpi karena kehilangan seorang Arya Daru Pangayunan yang sudah menjadi bagian dari diri saya dari umur kami 10 tahun itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasanya. Kenangan kami itu bukan hanya saat kami menikah saja dan berpacaran sekitar 2 tahun sebelum menikah. Tapi kenangan kami sudah dimulai dari kami kecil saat SD, kelas 5. Saya jadi murid baru di SD Serayu 2, kemudian Mas Daru ada di situ, kemudian kami bersahabat. Selalu kontak dari SD, main bareng, pagi siang ketemu di sekolah, sore Mas Daru sepedaan, kita kadang sepedaan bareng, kadang cuma lewat aja di rumah. Sambil bawa sus buatan yang mam. Kemudian SMP, karena SMP-nya tidak terlalu jauh, SMP Mas Daru dan SMP saya,
Jadi seringkali Mas Daru itu ngampiri saya. Mohon maaf kalau mungkin agak kejawa-jawaan ya saya ngomongnya. Ngampiri saya untuk naik bis bareng sampai di depan rumah saya. Kemudian Mas Daru naik bis lagi untuk ke rumahnya. Hal yang sudah biasa seperti itu sampai SMA, sampai belum bisa naik motor, sampai diampiri naik motor, sampai diampiri naik mobil, sampai kadang jerawatan, sampai enggak jerawatan, sampai kurus, sampai gemuk. Itulah kehidupan kami. Kehidupan yang mungkin bagi sebagian orang membosankan ya, karena ya cuman gitu-gitu aja, datar. Alhamdulillah sampai akhir pun kami berdua, alhamdulillah tidak pernah ada konflik yang sampai gimana gitu. Iya, itu tadi mungkin bagi sebagian orang datar-datar saja, tapi bagi kami berdua dan bagi anak-anak, kehidupan kami berempat itu sangat menyenangkan. Dengan segala kedataran itu sangat menyenangkan. Dari saya kenal Mas Daru sampai sekarang, kalau saya boleh berbicara, Mas Daru itu adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal. Bukan karena saya sebagai istrinya, karena memang beliau itu pendengar yang sangat baik. Beliau sering memberikan solusi yang itu menenangkan, menjaga amarahnya. Dan saya banyak belajar kesabaran dari beliau, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan fakta tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau. Saya masih percaya Allah itu menciptakan hati nurani di dalam hati masing-masing orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Saya mewakili diri saya dan keluarga dan anak-anak, berharap semoga hati nurani itu tidak sepenuhnya dihilangkan. Karena itu berarti Anda mengelak dari apa yang sudah baik, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih sekali lagi. Baik, Mbak Pita, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ibu Mbak Pita. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih sekali untuk semua yang telah mendukung, untuk semua yang telah menolong, dan untuk semua orang yang simpati terhadap Daru. Saya sebagai mertua sebetulnya sudah kenal Daru mulai dari SD sampai SMP dan sampai menjadi menantu saya yang terbaik. Daru itu orangnya baik banget. Daru tidak pernah cerita yang macam-macam. Daru tidak pernah berbuat yang macam-macam. Kebetulan dia itu senang main piano dan saya yang nyanyi. Itu saja kalau di rumah. Jadi saya tidak pernah melihat mereka berempat ada masalah-masalah yang bikin Daru sedih. Memang Daru nggak banyak bicara ya Mas, Mbak. Tapi saya tahu Daru itu tidak senang dengan orang tuanya yang sedih dan istri anak-anaknya sedih. Dia tidak akan ikhlas. Dia sangat sayang kepada orang tuanya, istri dan anak-anaknya, juga kepada kami semua, kepada saudara kami semua, saudara besar kami, keluarga besar kami. Jadi Daru itu selalu menjaga perasaan mereka semua yang sudah pernah kenal Daru. Makanya saya itu sangat syok waktu tahu Daru seperti ini kejadiannya. Saya tidak tahu harus bicara seperti apa. Saya harus membuat anak saya kuat karena Daru menitipkan kepada kami 2 cucu yang harus kami jaga. Maka saya bilang kepada anak saya, kamu boleh sedih tapi tidak boleh berlarut. Karena Daru gak seneng kamu sedih. Daru gak pernah ikhlas istrinya sedih, orang tuanya sedih, gak pernah. Daru selalu membuat mereka bahagia dengan apapun caranya. Daru itu anaknya lucu Mas, Mbak. Kalau ngomong sedikit tapi bikin kita semua ketawa. Daru itu senang mobil. Dia selalu membersihkan mobil walaupun sampai rumah jam 1 malam dia belum bisa tidur kalau mobilnya belum bersih. Dan kalau kita semua keluarganya mau menaiki mobil dia, harus AC dihidupkan, mobil bersih, wangi, baru boleh naik. Dan Daru selalu mengajak kita untuk ayo kita kepengen makan di mana. Jadi saya ada berita seperti ini, ada kejadian seperti ini itu saya bingung harus ngomong apa. Kok seperti ini, sebetulnya ada apa? Karena saya tidak percaya banget kalau Daru punya masalah dengan siapapun. Dia hanya selalu cerita kalau saya tanya, misalnya Daru dari mana, tugas di mana. Saya jemput anak-anak Bu, yang di sana sudah tidak diinginkan oleh orang tuanya. Kecil-kecil, terus kalau rewel gimana Daru? Ya tak pangku, tak kasih HP. Terus ya enggak apa-apa, biar aja. Terus ke sana lagi cerita saya harus gini, gitu aja. Jadi dia itu cerita dengan senang hati. Lah setelah kejadian seperti ini, ternyata saya banyak sekali dapat cerita-cerita yang ternyata Daru itu bermanfaat banget untuk kepulangan orang-orang yang tidak bisa pulang ke Indonesia. Semua dia yang ngurus. Ada satu jenazah dari Amerika, Texas kalau nggak salah. Itu cerita kalau anaknya meninggal di sana. Dia yang ngurus semua dan tidak ada biaya sepeser pun. Padahal itu harusnya biayanya 200 juta. Jadi Daru itu selalu, ini ceritanya dari orang lain bukan dari Daru. Kalau Daru itu ceritanya hanya lucu-lucunan gitu. Jadi
saya lebih tahu Daru, apalagi istrinya, daripada Daru sendiri. Jadi saya tidak bisa mikir ini sebetulnya ada apa. Makanya kita minta maaf, karena kalau ditanya kita nggak tahu harus jawab seperti apa. Daru orangnya baik banget, tidak pernah membuat kami susah, tidak pernah membuat kami sedih. Apalagi kepada kedua orang tuanya. Dulu Daru itu karena Daru anak tunggal, dia itu bagian belanja, Mas, Mbak. Bagian belanja kemana kalau diutus, sampai dia tahu belanjaan mana yang murah, belanjaan apa, berbagai macam tentang kue, karena beliau ibunya Daru senang buat kue. Jadi saya kalah. Itu aja saya kira nggih. Daru baik banget, tidak mungkin membikin susah kami. Tidak akan mungkin membikin susah kami, gitu aja. Saya kenal Daru mulai dari SD sampai menjadi menantu saya. Tidak ada sedikit pun kata-kata Daru yang menyakitkan, tidak pernah membuat kami sedih sedikit pun. Begitu nggih Mas, saya kira cukup sekian sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada dari Pita yang mau ditambahkan. Menambahkan dari ibunda saya tadi, iya betul. Kami sangat kenal Mas Daru. Saya sangat mengenal Mas Daru. Mungkin itu tadi, melebihi dirinya sendiri ya Ibu ya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Sehingga saya mohon, tidak ada lagi framing-framing negatif untuk suami saya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Suami saya enggak neko-neko. Saya kenal betul suami saya. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dari Ibunda Daru, monggo. Dari Ayahanda. Ya. Jadi teman-teman, demikian beberapa hal yang disampaikan langsung oleh istri dan ibu mertua dari Daru, bahwa Daru dan almarhum Arya Daru Pangayunan itu sudah berhubungan sejak lama, masih dari SD, SMP, SMA sampai menikah dengan Mbak Pita. Kata kuncinya tadi adalah ibu mertua, istri, ibu kandung, ayah kandung lebih mengenal Daru daripada Daru sendiri mengenal dirinya sendiri. Oleh karena itu, permintaan mereka, janganlah membuat framing-framing negatif terhadap almarhum Arya Daru Pangayunan. Tolong, baik itu pihak manapun, stop membuat framing-framing negatif terhadap almarhum. Berikanlah ketenangan pada almarhum untuk beristirahat di alamnya. Berikanlah ketenangan kepada keluarga, istri dan anak-anak. Saya kira itu, mungkin saya serahkan kembali ke Pak Lukman. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Ada pertanyaan? Saya buka pertanyaan 3 saja ya, karena saya juga harus berangkat malam ini. Saya harus ke airport jam 6. Pak Michael dari Kompas TV. Kalau bisa luka saja Pak, siapa framing negatif itu? Apakah polisi, apakah siapa? Bisa dibuka. Baik, saya harus tegas. Framing negatif dengan ada kata-kata adanya privacy. Kata-kata privacy itu merupakan framing negatif. Saya kira terjawab ya.
Baik, teror yang dialami oleh keluarga Daru, pertama pada tanggal 9 Juli, sekitar pukul 9 malam, setelah tahlilan, mendapatkan amplop yang berisi styrofoam, bunga kamboja, hati, dan bintang. Itu teror pertama. Teror kedua, makam almarhum pada tanggal 27 Juli diacak-acak. Teror ketiga, baru-baru ini pada bulan September ini, makam almarhum ketika istrinya berkunjung bersama anaknya, ditaruh bunga berbentuk garis. Bunga mawar berbentuk garis. Bunga mawar merah. Itulah beberapa teror yang dialami oleh keluarga. Ini adalah ada suatu clue atau pesan. Bagi kami sebagai penasihat hukum, ini adalah satu pesan dari pihak tertentu pada keluarga, istri, orang tua almarhum. Saya kira itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.